melanjutkan video sebelumnya, bagaimana kita menciptakan sebuah data frame dalam library Pandas dari nol, artinya dari basic Python menggunakan dictionary. Ya, jadi di sini adalah contoh dari sebuah dictionary yang disebut dengan data, lalu data tersebut kita kirim sebagai argumen atau nilai ke parameter dari konstruktor data frame di library Pandas ya. Tadi library Pandas kita singkat dengan nama pd pada saat diimport. Jadi pd.dataframe dalam kurung nama dictionary dari Python code biasa ya. Lalu kita assign ke dalam sebuah variabel data frame namanya purchases. Nanti key setiap pasang key dan values dari dictionary tersebut akan menjadi satu kolom. Ya, jadi ini oranges adalah kolom kedua di data frame yang terbentuk. Lalu jika tidak ada parameter lain atau argumen lain setelah data, maka secara otomatis Pandas akan mengenerate indeks mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada contoh ini indeksnya terurut dari 0 sampai 3 karena ada 4 data. Ya. Jadi values-nya itu menyatakan berapa baris yang ada di jumlah values di dalam sini ya. Jumlah values-nya itu menyatakan ada berapa baris nanti di data frame-nya. Nah, jika kita menginginkan indeksnya dengan nilai tertentu yang bukan nilai default dari 0 sampai dengan n gitu ya, maka kita perlu mengirimkan data indeksnya, mau diberi nama atau nomor berapa untuk indeksnya. Misalnya dengan kasus yang sama kita kirimkan argumen kedua ya. Pada konstruktor data frame kita kirimkan argumen kedua yang isinya adalah menyatakan list of index yang ingin kita buat sebagai indeks dari data frame yang terbentuk. Jadi indeks itu adalah nomor identifikasi dari setiap baris. Misalnya baris pertama kita ingin beri nama ID-nya sebagai June. Baris kedua ID-nya kita beri nama Robert, ketiga Lily, keempat David. Maka kalian bisa lihat tabel yang terbentuk beserta nama indeksnya. Ya, itu adalah nama yang dikirimkan di argumen kedua dari konstruktor data frame. Nah, kemudian setelah kita buat data frame-nya, kita bisa menunjuk atau mengacu pada sebuah data di data frame tersebut dengan menggunakan nama indeksnya tadi. Ya, kita bisa gunakan method log ini dari nama data frame-nya. Tadi data frame-nya diberi nama atau diassign ke sebuah variabel yang namanya purchases. Ya. Jadi kita bisa acu data di indeks June dengan cara seperti ini. Sebut nama data frame-nya dot method log, lalu kurung siku nama indeksnya apa. Ya, nanti keluarnya adalah tadi kita bisa lihat lagi ya dari June, ya indeks June itu apples-nya 3, oranges-nya 0. Sehingga keluarannya adalah seperti ini, apples 3, oranges 0. Ya, jadi ini keluaran dari programnya ketika dieksekusi statement ini keluarnya seperti ini. Ya, apples 3, oranges 0 sesuai dengan nama kolomnya. Kemudian ada tulisan name.2 June di type data type artinya int 64. Jadi data type-nya bertipe integer atau bilangan bulat 64 bit. Nah, selain dari dictionary, jadi dari Python, basic Python, regular Python, bisa juga kita menciptakan data frame dari format tabular tertentu seperti CSV. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan metode ini ya, read_CSV. Dalam kurung nama file CSV-nya. Nah, file CSV-nya ini harus Anda simpan di folder yang sama dengan project atau notebook dari
Python code-nya. Ya, jadi dengan kode Python-nya kamu simpan di folder yang sama file CSV-nya ini. Sehingga ketika dijalankan, interpreter Python akan dapat mengakses file CSV tersebut. Ya. Ya, jadi di sini cara memanggilnya mirip seperti tadi. Jadi sebut nama library pandasnya. Tadi kita singkat sebagai pt.read_csv dalam kurung nama file CSV-nya. Ya, kutip tunggal atau kutip ganda purchases.csv. Lalu kita assign ke sebuah variabel yang tipenya data frame. Ya, sebutlah df. Nah, jika kita tampilkan nilai df-nya, maka akan ditampilkan seperti ini. Ya, nanti Anda coba saja ya dengan sebuah file CSV. Nanti tampilkan hasil data frame-nya ya dengan Jupyter Notebook atau Google Colab. Nah, nanti akan tampil seperti ini, bentuknya tabular ya. Sama seperti tadi, kita juga bisa membaca dari format lain seperti JSON ya. Jadi ini hasil yang ditampilkan ketika membaca file bertipe JSON dengan nama library pandanya .read_json, lalu nama JSON filenya, assign ke sebuah variabel, lalu tampilkan hasilnya. Ya, sebut nama variabelnya. Nah, prosesnya juga bisa dibalik, jadi setelah menjadi data frame, kita bisa kembalikan ke berbagai format file, seperti CSV dan JSON. Ya. Untuk format lainnya, silahkan baca di Pandas Documentation, ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kita akan berlatih menggunakan ini ya, diberi contoh, jadi dari sebuah data frame, df misalnya, kita ubah lagi bentuknya menjadi CSV, maka .to_CSV, lalu ini nama CSV-nya apa. Begitu pula setelah menjadi data frame, kita bisa ubah juga ke dalam format lain seperti JSON misalnya, dengan memanggil metode .to_JSON dalam kurung, ini nama file yang JSON yang baru yang diinginkan, ya, misalnya new_purchases.json. Nah, kita akan lanjut di video berikutnya tentang bagaimana sih caranya mengcombine data dengan berbagai perintah dalam library Pandas. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.